Assalamualaikum, kembali lagi di my channel Tati Po. Nah, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya, amin. Nah, di hari libur ini ya waktunya beberes di rumah. Nah, di sini yang pertama saya lakukan pastinya di teras dulu ya, saya bersihkan karena mengingat di sini ada anabul saya di teras seperti itu. Jadi jadwalnya itu setiap hari libur pastinya saya bersihkan tempat alias kandangnya my anabul biar lebih bersih dan sehat. Dan sambil itu saya tidak lupa untuk membersihkan semua teras yang ada di sini. Jadi rumput sintetis tadi itu saya angkat dulu, saya gulung terlebih dahulu ya biar tidak basah. Tapi terkadang juga 3 kali sehari ya saya bersihkan teras, tergantung mood saja karena kadang juga sangat-sangat kotor apalagi kalau hujan. Pasti banyak pasir yang masuk karena motor kan dimasuk di dalam teras ini. Jadi otomatis akan ada pasir dan tanah yang ikut di bak motor seperti itu. Nah, di sini saya basahi semua teras ini karena memang juga saya suka main basah-basah seperti ini ya. Seru juga sih sambil mandi sebentar. Nah, di sini saya pakai sabun juga. Saya sapu-sapu semua biar lebih bersih saja. Sebenarnya sih tidak terlalu kotor, tapi ya saya mau bersihin saja. Karena kalau tidak dibersihkan seperti itu ada saja ya yang menempel di tehel ini seperti debu ataupun yang lainnya. Jadi harus memang dibasahi seperti itu, harus disikat-sikat. Nah, di sini nih kalau yang di bagian sini sih tidak terlalu parah ya. Hanya saja yang di bagian sebelah nanti itu yang ada kandang anabul saya. Nah, di situ banyak pasirnya. Tidak terlalu ini juga sih, cuma ada pasir. Kan biasa kan kalau kucing-kucing itu bermain pastinya pasir terhambur lah, apalah airnya air minumnya tumpah lah, jadi akhirnya basah, jadi agak kotor seperti itu. Tapi kalau di kandang anabul sih setiap hari dibersihkan karena kotoran-kotorannya itu wajib banget dibersihkan setiap hari seperti itu. Jadi yang punya anabul pasti tahu lah cara membersihkannya seperti apa, dan itu sih memang harus setiap hari dikerjakan karena kalau tidak pasti numpukan kotoran-kotorannya itu. Dan itu tidak baik buat kita dan juga buat anabul kita karena kesehatannya akan sangat mengganggu seperti itu. Nah, di sini saya lanjut lagi. Jangan salah poh ya semua di sini si anabul itu sana sudah kelihatan. Sebenarnya sih mereka itu takut sama air guys, tapi ya dia juga penasaran babu saya sedang apa sih. Tapi sebenarnya kucing-kucingku sudah tahu sih karena ini kan hampir setiap hari, setiap 3 kali seminggu, dan setiap minggu saya akan lakukan seperti ini kalau lagi sempat ya, kalau lagi padat pekerjaan ya. Ditunda-tunda dulu. Nah, di sini saya mau siram-siram juga bunga-bunga saya ini yang jarang sekali tersentuh oleh tangan saya karena tidak tahu juga ya, dulu itu saya senang sekali dengan bunga-bunga, saya rawat dengan baik. Tapi karena kayaknya sekarang lagi sibuk juga, jadi ya jarang tersentuh mereka. Tapi kalau soal disiram, setiap hari sih disiram. Cuman kan kalau bunga-bunga itu harus juga dirawat, harus kalau cuma disiram top saja itu tidak cukup ya. Kalau bunga-bunga seperti juga dengan diri kita harus dirawat, harus bukan cuma minum dan makan. Begitu pula juga anabul, bukan cuma dikasih makan dan minum, tapi harus juga dirawat. Apakah ada kutunya, apakah ada ininya, pokoknya harus dirawat dengan baik, harus lengkap dengan vaksinnya, harus lengkap dengan vitaminnya. Jadi kalau ada yang bilang awas ya, hati-hati ya pelihara anabul inilah, itu tergantung dari kita sih menurut saya ya, karena tergantung dari kebersihannya dan kesehatannya. Kalau anabul saya di sini alhamdulillah sudah divaksin semua, kecuali
itu si kecil itu belum cukup umur ya, itu baru 2 bulan 3 bulan, jadi belum bisa. Nah, di sini saya lanjut lagi sapu-sapu seperti ini. Nah, di sini saya pakai air mengalir ya, biar tidak capek juga mengangkat air. Nah, di sini waktunya saya mau bersihkan kandangnya dulu si Anabul. Nah, coba dilihat ya, pasti dia naik. Dia tuh takut sekali sama air. Jadi kalau di mandi tuh kita bertengkar. Kalau di mandi harus dipegang ya, seperti itu. Karena anabulku ini apa ya? Kalau ada yang tantrum, ada yang diam kalau di mandi, seperti itu. Nah, di sini tidak lupa saya kasih sabun juga biar lebih bersih ya. Karena sebenarnya sih baru-baru dibersihkan kalau kandangnya baru kemarin, tapi karena terlanjur saya main basah-basah seperti ini, jadi sekalian saja semuanya saya bersihkan. Nah, di sini saya masukkan selang dulu, tapi saya cari cara ya, bagaimana ya tetap airnya mengalir. Jadi saya masukkanlah di sini biar airnya mengalir seperti itu, sambil saya sapu-sapu, saya sikat seperti ini. Tapi sikatnya saya tidak pakai sikat ini ya, saya pakai sapu saja, karena juga kandangnya tidak terlalu kotor, hanya saja ada pasirnya yang berhamburan. Kecuali kalau anabul ini ada yang muntah seperti itu, baru deh disikat ya. Nah, seperti itu. Nah, ini mereka sebenarnya sih dia takut sama air, tapi karena di atas jadi sudah terbiasa ya. Kalau saya bersihkan seperti ini saya tidak kasih keluar, karena pintar dia naik duduk di mejanya. Nah, di sini saya lanjut membersihkan makanannya, karena dia baru-baru habis makan ikan, jadi biar tidak ada lalat dan apalah. Nah, di sini kita harus bersihkan juga piring-piringnya ya. Nah, di sini tuh anabulku makan ikan, tapi ikannya itu harus dimasak, tapi dimasaknya itu tidak pakai garam. Memang benar-benar direbus saja. Jadi ini piring-piringnya. Tapi dia juga makan makanan kering kok, tapi itu cuman pada siang hari saja. Kalau pagi dan malam itu dia makan ikan khusus ya. Nah, di sini saya bersihkan juga semua piring untuk makanan basahnya dan juga piring untuk makanan keringnya sekalian ya. Nah, di sini juga saya pakai sabun biar lebih bersih saja. Karena kalau bau amis itu ikannya pasti lalat akan datang ya. Tetapi kalau sudah bersih pasti juga tidak. Seperti itu. Nah, siapa nih yang di sini juga yang pelihara anabul seperti saya? Seru kan? Dan harus juga bekerja keras untuk makanannya, karena kita tahu makanan anabul itu kalau dalam 1 bulan 1 juta itu tidak cukup ya, mana ada pasirnya juga, mana ada vitaminnya juga. Jadi kalau yang mau pelihara dengan abal-abal saja ya mungkin ya tidak masalah, tapi tergantung lagi ya, kembali ke diri kita masing-masing, mau kita perlakukan seperti apa hewan yang kita pelihara, mau seperti saudara kita, dia dianggap seperti manusia ya, tergantung. Dan kalau mau cuman abal-abal saja ya mungkin ya dikasih makan ya sisa lah apalah, tapi kan saya tidak setega itu ya. Oke, cukup dulu ya karena saya sudah capek.